Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembiayaan. Baik, langsung saja. Di sini pengertian pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Selanjutnya, unsur-unsur pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan murabaha dan istisna. Di sini murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan pembiayaan istisna adalah merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi murabaha muajal, namun berbeda dengan jual beli murabaha, di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan. Dalam jual beli istisna, barang diserahkan di belakang walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. Yang kedua, pembiayaan ijarah dan IMBT. Di sini transaksi ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan pada al-ba'i wal ijara mutahiyya bitamlik atau IMBT dengan sumber pembiayaan dari unrestricted investment account atau URIA, pembayaran oleh nasabah dilakukan secara bulanan. Hal ini disebabkan karena pihak bank harus mempunyai cash in setiap bulan untuk memberikan bagi hasil kepada para nasabah yang dilakukan secara bulanan juga. Yang ketiga, pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan dalam bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, baik menurut Al-Quran, Sunnah maupun ijma. Selanjutnya, fungsi pembiayaan. Yang pertama, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Yang ketiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Selanjutnya, tujuan pembiayaan. Di sini tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Selanjutnya, jenis-jenis pembiayaan. Di sini yang pertama, jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan. Yang kedua, jenis pembiayaan berdasarkan keperluan. Yang ketiga, jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan. Yang keempat, jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan. Yang kelima, jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Yang keenam, jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan. Yang terakhir, kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan adalah tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif atau pokok termaksud bunga. Berdasarkan kriteria tertentu di Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.